Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang analisis perbandingan, analisis tren, common size, dan analisa proforma. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Sema Aulia Widianti dengan nomor NIM 2019310165. Yang kedua ada Kirana Triardani dengan nomor NIM 2019310174. Yang ketiga ada Oka Bekti Dwi Anggara dengan nomor NIM 2019310191. Yang keempat ada Fahar Alvin Widitra dengan nomor NIM 2019310196. Yang kelima ada Nur Alfia Virginia dengan nomor NIM 2019310215. Dan yang keenam ada Rio Saputra dengan nomor NIM 2019310271. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sema Aulia Widianti dengan nomor NIM 2019310165. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis tren, yang kedua analisis tambahan, yang ketiga analisa perbandingan, dan yang terakhir ada ketelitian. Yang pertama, analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi, data yang cukup banyak, dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Yang kedua ada analisis tambahan, merupakan pendekatan biaya relevan yang banyak digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis atau keuangan jangka pendek. Teknik ini menggunakan pendekatan perilaku biaya untuk membuat keputusan dan membantu pembuat keputusan untuk memilih yang terbaik di antara berbagai alternatif. Analisis tambahan hanya berfokus pada biaya yang relevan atau biaya peluang, sedangkan biaya hangus akan dihilangkan. Yang ketiga ada analisa perbandingan, merupakan teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya, baik dalam rupiah atau dalam unit. Teknik perbandingan tersebut dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah atau unit, dan juga dalam presentase atau perbandingan dalam bentuk angka, perbandingan atau rasio. Yang terakhir ada ketelitian, itu merupakan kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga deviasi hasil pengukuran. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis common size dari laporan laba rugi. Nah, analisis common size ini disusun dengan jalan untuk menghitung setiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca untuk bisa menjadi proporsi dari total penjualan, khususnya untuk laporan laba rugi, atau total aktiva untuk di laporan neraca. Nah, di sini kita sudah melihat adanya tabel common size bahwa perusahaan mempunyai harga pokok penjualan yang lebih rendah dibandingkan dengan HPP industri. Tetapi untuk biaya administrasi dan umum, perusahaan mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang sama dari pihak industri. Nah, hasilnya perusahaan mempunyai laba sebelum pajak dan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri. Laba bersih perusahaan inilah yang akan menjadi pengukur margin bersih dan lebih efektif jika dibandingkan dengan industri. Lalu sesudah kita selesai menyusun common size untuk laporan laba rugi, maka selanjutnya adalah melakukan common size untuk laporan neraca. Nah,
Untuk ini bisa disusun dengan cara yang sama, yaitu menyusun setiap rekening menjadi proporsi dari total aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis common size. Analisis common size disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aktiva untuk neraca. Cara semacam ini memudahkan pembacaan data-data keuangan untuk beberapa periode untuk mencari tren-tren tertentu. Berikut merupakan contoh analisis size laba rugi dengan menggunakan laporan laba rugi. Common size perusahaan PT ABC di atas dibandingkan dengan common size dari industri. Dari tabel common size di atas bisa dilihat bahwa perusahaan mempunyai harga pokok penjualan yang lebih rendah dibandingkan dengan HPP industri. Tetapi biaya administrasi dan umum perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang sama untuk industri. Hasilnya, perusahaan mempunyai laba sebelum pajak dan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri. Laba bersih perusahaan yang menjadi pengukur margin bersih lebih baik dibandingkan dengan industri. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah analisis rasio. Analisis rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam atau antara laporan laba rugi dan neraca. Dengan begitu, diharapkan perbedaan ukuran akan hilang. Analisis rasio bisa dikelompokkan menjadi 5 macam kategori. Di antaranya, yang pertama ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Selanjutnya saya akan membahas rasio likuiditas. Rasio likuiditas sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya atau kewajiban utang jangka pendek. Perusahaan yang mampu membayar utang jangka pendeknya disebut perusahaan yang likuid. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini melihat dari beberapa aset, kemudian menentukan beberapa tingkatan aktivitas aktiva yang ada pada kegiatan tertentu. Aktiva terendah pada kegiatan penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. 4 rasio aktivitas yang dibicarakan adalah rata-rata umur piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Beberapa macam rasio yang bisa dihitung adalah rasio total uang terhadap total aset, rasio utang modal saham, dan lainnya. Selanjutnya adalah rasio probabilitas. Rasio probabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan profit pada tingkat penjualan aset modal saham yang tertentu. 3 rasio profitabilitas yang sering dibicarakan yaitu profit margin, return on total asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Selanjutnya adalah rasio pasar. Yang terakhir, rasio pasar adalah rasio yang mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. 3 hal yang bisa dihitung dari rasio pasar adalah PER, yaitu price earning ratio, dividend yield, dan pembayaran dividen atau dividend payout. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rio Saputra dengan NIM 2019-310271. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis DuPont. Untuk mempertajam analisis, DuPont mengembangkan analisis yang memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Analisis ini menghubungkan 3 macam rasio sekaligus, yaitu ROA, profit margin, dan perputaran aktiva. ROA bisa dipecah sebagai berikut. ROA sama dengan profit margin kali perputaran aktiva. ROA dipengaruhi oleh profit margin dan perputaran aktiva. Untuk menaikkan ROA, suatu perusahaan bisa memilih dengan menaikkan profit margin dan mempertahankan perputaran aktiva. Dengan menaikkan perputaran aktiva dan mempertahankan profit margin, atau dengan cara menaikkan keduanya. Analisis DuPont bisa dikembangkan lagi dengan memasukkan unsur penggunaan financial leverage.
Berikut ini skema analisis DuPont dengan memasukkan penggunaan utang. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat. Selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan pro forma. Penyusunan laporan keuangan pro forma memerlukan banyak asumsi seperti tingkat pertumbuhan, penjualan, perilaku biaya dari sejumlah rekening, tingkat investasi, dan lain-lain. Prosedur penyusunan laporan keuangan pro forma meliputi beberapa hal. Yang pertama, memproyeksikan penjualan untuk periode di masa depan. Yang kedua, memproyeksikan biaya operasional, dan yang ketiga, memproyeksikan total aset, utang, modal saham yang diperlukan. Yang pertama, memproyeksikan penjualan di periode masa depan. Langkah pertama yang diperlukan untuk memproyeksikan penjualan, menurunkan angka-angka laporan keuangan pro forma. Jika penjualan tumbuh dengan relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan tersebut bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan di masa depan. Jika faktor lain yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap penjualan di masa lalu, barangkali perlu dilakukan penyesuaian. Sebagai contoh, penjualan tahun lalu melonjak cepat karena perusahaan melakukan akuisisi perusahaan lain. Sementara itu, perusahaan tidak biasa melakukan akuisisi, maka tingkat pertumbuhan penjualan tahun lalu diproyeksikan untuk penjualan di masa-masa pendatang. Selanjutnya adalah memproyeksikan biaya operasional. Proyeksi biaya operasional tergantung pada asumsi perilaku biaya. Jika analisis biaya bisa mengasumsikan biaya operasional, maka mempunyai perilaku sebagai biaya variabel sepenuhnya. Analisis ini bisa memproyeksikan biaya operasional di masa yang akan datang dengan menggunakan laporan keuangan common size. Biaya operasional seperti harga pokok penjualan, biaya administrasi diperoleh dengan mengalihkan proporsi terhadap penjualan saat ini dengan penjualan yang diproyeksikan. Alternatif lain adalah dengan memproyeksikan masing-masing komponen biaya operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana memproyeksikan total aset, hutang, dan modal saham yang diperlukan. Pertama, total aset ini bisa diproyeksikan dengan cara mengukur pendekatan tingkat pertumbuhan aset pada masa lalu. Nah, rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari perputaran aset ialah penjualan dibagi dengan rata-rata total aset. Lalu, sesudah rata-rata total aset kita temukan, maka dicari aset akhir tahun dengan cara aset awal tahun ditambah aset akhir tahun kita bagikan dengan 2. Nah, pendekatan ini mempunyai keuntungan karena mengaitkan proyeksi total aset dengan proyeksi penjualan. Namun, di samping keuntungannya, kelemahannya adalah memungkinkan proyeksi akan menghasilkan angka-angka yang tidak wajar. Cara lain yang kedua adalah menggunakan metode yaitu memproyeksikan aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset tersebut menjadi total aset dengan asumsi perputaran aktiva yang tetap. Namun, jika kenaikan aset di masa lalu menunjukkan angka yang stabil, maka penggunaan kedua metode ini akan menghasilkan proyeksi aset yang hampir sama. Nah, setelah kita berbicara soal mencari proyeksi total aset, lalu cara yang paling mudah untuk memproyeksikan hutang dan modal ialah menggunakan pendekatan yang mengasumsikan bahwa komposisi total aset kanan neraca tidak akan berubah pada masa mendatang. Karena terkadang beberapa peristiwa bisa mengubah total sisi kanan neraca dikarenakan kegiatan pembelian dan restrukturisasi dari perusahaan. Nah, setelah struktur modal kita proyeksikan, analisis bisa menghitung biaya pendanaan. Apabila struktur modal berubah, misalnya hutang lebih besar, maka resiko perusahaan juga akan berubah. Dengan demikian, tingkat bunga pun juga bisa berubah untuk mengkompensasikan kenaikan risiko. Perhitungannya adalah biaya bunga bersih pajak kita bagi dengan rata-rata hutang yang mempunyai beban bunga. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada rasio keuangan performa. Setelah menyusun laporan keuangan performa, maka selanjutnya kita bisa menganalisis rasio untuk laporan keuangan performa dengan cara yang sama ketika kita membuat analisis rasio untuk laporan keuangan.
Dari tabel di atas bisa dilihat profitabilitas perusahaan diprediksi akan menurun sesuai dengan penurunan ROA dan ROE. Penurunan ini dikarenakan turunnya perputaran aktiva. Penjualan diproyeksikan untuk tumbuh 7,4% per tahunnya, sedangkan aset diproyeksi untuk tumbuh dengan 12,6% tahunnya. Perbedaan asumsi pertumbuhan ini mengakibatkan turunnya perputaran aktiva. Penurunan perputaran aktiva ini tidak diimbangi oleh kenaikan profit margin yang diproyeksi untuk tetap sama 3 tahun mendatang. Rasio-rasio untuk mengukur resiko perusahaan dilihat dari perbandingan utang dan dana non-utang. Tidak berubah selama 3 tahun mendatang. Hal ini disebabkan karena common size dari neraca diproyeksikan untuk tetap sama untuk tahun-tahun mendatang. Rasio yang melibatkan laporan laba rugi dan laporan aliran kas diproyeksi untuk menurun. Ini disebabkan karena aset diproyeksi tumbuh lebih cepat dibandingkan penjualan. Analisis rasio ini menunjukkan bahwa asumsi-asumsi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan performa akan menentukan besarnya laporan keuangan performa. Dalam contoh di atas, asumsi pertumbuhan penjualan dan asumsi pertumbuhan aset yang berbeda akan menghasilkan angka-angka dan rasio-rasio yang berbeda. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.